Oke, kembali lagi bersama gua Sander di modul Trade with Sander. Jadi di modul kali ini gua akan membahas salah satu jaringan yang bernama BEP20 atau Binance Smart Chain ya. Ini jaringannya BNB ya bisa dibilang ya. Jadi BEP20 ini adalah seperangkat aturan teknis yang memungkinkan developer membuat token yang dapat berinteraksi dengan di apps atau decentralized application di jaringan BNB gitu ya. Dan ini juga pasti berintegrasi dengan Binance gitu ya. Fungsi utamanya, standar token yang digunakan di Binance Smart Chain atau BSC itu, atau yang sering dikenal sebagai BNB Chain, itu adalah ya BNB gitu ya, itu standar tokennya gitu. Dan ini bisa mendukung ekosistem DeFi atau di apps ya, dan NFT dengan biaya yang cukup rendah dan juga kecepatan yang cukup tinggi gitu. Dan BNB ini adalah mata uang utama di jaringan ini ya, digunakan untuk membayar biaya transaksi yang bisa dibilang sebagai gas fee seperti itu. Nah, ini ada keunggulan ya dari jaringan BSC ya atau Binance Smart Chain. Yang pertama itu adalah biaya transaksi yang sangat rendah ya. Salah satu keunggulan utama BSC itu ya biaya transaksi yang jauh lebih rendah dibanding Ethereum dan dibandingkan dengan chain-chain lainnya gitu. Bahkan ya kalau kalian memakai exchange Binance ya itu kalian bisa mendapatkan zero fee ya atau gratis ya fee-nya ya untuk transfer antar wallet gitu ya. Membuatnya jadi lebih terjangkau lah gitu. Selanjutnya kompatibilitas EVM ya. Jadi ini sangat kompatibel ya dengan yang namanya Ethereum Virtual Machine atau EVM. Ya, jadi ini memungkinkan developer untuk memindahkan project Ethereum ke BNB dengan mudah gitu karena ini saling berkaitan gitu. Jadi kalau misalnya gue udah bikin project nih dalam jaringan Ethereum nih ya, gue bisa langsung pindahin ke BNB gitu tanpa berlama-lama seperti itu. Selanjutnya, kecepatan transaksi yang cukup tinggi gitu ya. Karena ini mampu memproses ya transaksi yang dengan cepat sangat ideal juga untuk trading harian dan juga swap untuk interaksi di decentralized apps-nya ya. Selanjutnya, dukungan dari Binance ya. Ini salah satu exchange crypto terbesar juga di dunia ya yang memberikan keuntungan dalam hal likuiditas dan juga promosi gitu. Dan biasanya di saat kalian misal sering pakai jaringan BSC gitu atau mungkin kalian hold token BNB-nya, kalian tuh berpotensi untuk mendapatkan ya airdrop-nya dengan kalian ngapain ya staking gitu di Binance gitu yang dinamakan dengan launch pool. Kalian bisa mendapatkan koin-koin baru yang baru akan listing di Binance jika kalian stake ya BNB kalian di ya exchange tersebut gitu. Ya. Kekurangan dari jaringan BSC yang pertama itu sentralisasi gitu. Kenapa? Karena ya validatornya jauh lebih sedikit dibandingkan Ethereum. Jauh sangat-sangat sedikit gitu ya. Membuatnya ini lebih terpusat dan hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan dan juga ketahanan jaringan gitu. Tapi ya memang sebenarnya Binance juga udah sentralisasi kan, karena itu adalah centralized exchange juga gitu. Tapi ya so far selama ini sih masih aman-aman aja gitu ya. Selanjutnya, ketergantungan kepada Binance ya. Jaringan ini sangat bergantung pada Binance, jadi yang bisa menjadi masalah nih kalau misalnya tiba-tiba ada regulasi ketat ya tentang Binance ya, atau mungkin kayak waktu itu CZ di penjara dan lain-lain, itu jaringannya bisa kacau. Kenapa? Karena orang pasti bakal tarik duit dia. Pertama tarik duit dari Binance, ya. Kedua dari jaringan BSC ini pasti bakal dipindahin ke jaringan lain gitu untuk jaga-jaga karena orang pasti takut kan gitu. Selanjutnya itu resiko keamanan ya. Meskipun memiliki keamanan yang solid ya karena udah di backup sama Binance juga dan lain-lain ya, tapi sifatnya masih lebih terpusat kan yang udah gue bilang. Dan popularitasnya juga membuatnya menjadi target sasaran yang menarik ya bagi hacker atau bagi peretas ya untuk ya dia mau coba ngehack jaringan BSC ini gitu ya. Yang terakhir itu tidak kompatibel ya. Terkadang ada beberapa exchange yang tidak support jaringan BSC karena mereka ini merupakan saingannya exchange Binance. Contohnya apa ya? Mungkin gue sebut aja di sebelah sini ya. Ada exchange OKX itu dia nggak bisa pakai jaringan BSC. Atau mungkin ada exchange lain ya kayak KuCoin ya seingat gue ya. Itu juga nggak bisa pakai jaringan BSC. Kenapa? Karena ya itu saingan di exchange lah. Mereka gak mau lah itu compatible gitu kan. Jadi layanan tersebut atau jaringan BSC ini kadang tidak tersedia gitu di exchange-exchange lain. Nah ini salah satu blockchain explorer juga ya untuk di jaringan BNB yaitu Binance Smart Chain. Ya kalian bisa lihat sebelah sini ya. Ini node-nya bisa di-validate juga ya. Ini by validatornya ya ini 4 detik lalu gitu ya. Ini semua terlihat secara transparan ya. Dan latest transaction-nya ini 4 detik lalu juga ya. Ini dari orang A ya ke orang B gitu atau mungkin dari orang C ke orang D itu semua kelihatan gitu. Jadi benar-benar semuanya serba transparan sebenarnya kalau di blockchain ini. Dan kalau misalnya kalian penasaran websitenya apa, ini kalian tinggal ketik aja BSC Scan. Ya, ini kalian bisa lihat ya blockchain explorernya yang punya BNB chain ini ya gitu. Oke, mungkin segitu aja untuk modul kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di modul-modul yang berikutnya.